Iya, ini kan menjadi pertanyaan saya, pertanyaan klien saya, bahkan pertanyaan publik. Pertanyaan publik artinya ada kejanggalan informasi yang disampaikan oleh Bapak HK ya. Ada bahkan diteruskan oleh rekan sejawat senior saya, Dr. Togar Situmorang, di mana dalam pernyataan-pernyataan yang lebih mengarahkan kepada bahwa seolah-olah klien saya ini adalah orang yang nakal, lalu berada di dalam klub mabok-mabokan, lalu berkembang lagi ada video syur. Video syur artinya video yang mengandung pornografi. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, siapakah yang merekam video tersebut? Lalu apa tujuan merekam video tersebut? Nah, secara hukum yang merekam itu pasti ada kena hukumnya. Karena menurut klien saya, Tenovi yang saat ini berada di kota Mekah, Tanah Suci, mengakui tidak pernah mabok-mabokan di dalam klub Surabaya itu. Tidak pernah melakukan minum yang sampai mabuk tanpa sadar diri dan membutuhkan pertolongan digotong oleh Bapak H dengan satpam yang bertugas. Tidak sama sekali. Begitu yakinnya bahwa dirinya tidak pernah mabuk. Lalu berkaitan video syur, video yang pornografi. Ini juga harus diminta penjelasan sejelas-jelasnya dari Bapak HK. Apakah Bapak HK merekam? Lalu di mana direkam? Atau bisa saja rekaman itu terjadi di dalam tempat yang tertutup, misalnya di WC. Disengaja ditaruh kamera akan terekam. Karena dalam pernyataan itu memang sedikit ambiguity, ya sedikit menjadikan satu pertanyaan kritis itu. Rekaman yang dikuasai oleh Bapak HK sekarang. Tapi lagi-lagi, oleh karena klien kami, Saudara Novi Anti Pertiwi ini, tidak mengakui berada dalam kamar terbatas misalnya, berada dengan Bapak HK, lalu direkam, maka kami menganggap gitu loh. Kami menganggap cerita dari Bapak HK ini sebagai dongeng. Dongeng itu hasil dari khayalan, hasil dari ilusi, bahkan mungkin hasil dari mimpi. Terkecuali tuntutan yang disampaikan oleh sejawat kami secara institut law firm itu dipenuhi oleh Saudara HK untuk memperlihatkan apa-apa yang dia sampaikan dalam ruang publik. Sepanjang tidak, berarti ngarang. Nah, kalau seandainya dalam fakta hukumnya ini tidak, lalu ini menjadi dongeng, dampak yang sangat besar adalah klien kami. Dampak pada citra, nama baik, harkat dan martabatnya. Baik di hadapan publik, di hadapan relasi bisnis, di hadapan keluarga, bahkan di hadapan anak-anak. Apakah Bapak HK itu tidak mempertimbangkan soal itu? Apakah Bapak HK juga tidak memiliki keluarga dan saudara dan anak-anak dan cucu? Sehingga coba memframing suatu informasi yang belum tentu nilai kebenaran dalam ruang publik, yang tidak menyadari bahwa itu dampak yang sangat buruk pada orang lain. Jadi publik
pasti sudah cerdas. Dan saya yakin sekali publik sudah cerdas. Apa motivasi yang terkandung di dalam Bapak HK ini? Dan saya seorang pria, ketika klien saya Tenovi itu diperlakukan seperti itu, saya suka menangis, Pak. Sedih gitu. Karena setiap hari itu hanya ada nangis yang ditelepon kepada kami sebagai kuasa hukumnya. Hari ini Alvin Lim, hari ini Eril Law, hari ini persoalan Agus, hari besok lagi persoalan HK, hari besok lagi ada Dr. Situmorang. Apalagi gitu. Ditambah lagi persoalan internal yang seperti Yudas itu, mengkhianati Tenovi itu. Kalau seandainya memang dia memiliki masa lalu gitu ya, katakan seandainya dia memiliki masa lalu yang tidak baik, apakah hari ini kita harus mengadili dia gitu loh, atau membinasakan dia, karakter dia gitu loh, yang masih muda? Apakah seperti itu? Saya pikir ya, Novi memiliki kekuatan yang sangat dahsyat karena Tuhan berada di dalam sisi dia. Kalau tidak, saya yakin secara psikologisnya sangat terganggu. Jadi harapan saya mohonlah, kasihlah yang diperlihatkan dalam kehidupan kita gitu loh. Kan jangan menceritakan aib itu adalah ajaran agama manapun. Karena pada dasarnya saya dan Bapak HK itu adalah semua orang berdosa. Siapa yang mengklaim dirinya tidak berdosa? Sepanjang genetik manusia berdosa. Mau manusia dinyatakan tidak berdosa, ganti genetik yang menjadi macan. Jadi saya cukup menahan diri selama ini. Karena saya coba meredakan Tenovi. Tenovi, sabar, tenang. Kendalikan dirimu. Ada hal yang lebih penting yang Anda harus respon hari ini. Adalah masa depan anak-anak dalam yayasan. Tapi sebenarnya ketika saya memberikan penyadaran sisi moral gitu, secara psikologis, tapi saya tahu itu sebenarnya memang semua orang tidak akan sanggup menghadapi apa yang dihadapi oleh Tenovi. Jadi please lah, kalau memang ada, kenapa harus dipublikasi? Lalu sekarang argumentasi dibalik-balik gitu, dibolak-balik gitu loh. Seolah diekspos itu karena memang ada suatu chat yang beredar dari Tenovi. Kita lihat dong rekam jejak digitalnya. Siapa yang lebih dulu melakukan hal itu? Dan Tenovi hanya melakukan sebagai hak jawab dia. Siapa yang lebih dulu? Karena HK itu sudah beredar 2 bulan lalu. Beliau sudah memberikan wawancara di podcast di mana-mana setiap hari. Janganlah. Dan saya memiliki keyakinan gitu bahwa tuduhan itu tidak mendasar. Itu terkonfirmasi oleh orang-orang terdekat Bapak HK sendiri melalui chat dan telepon bahwa mereka diarahkan oleh HK. Bahkan siapapun yang melawan HK akan dipecat. Apakah karena itu memiliki kekuasaan yang absolut? Coba merangkul orang lain untuk membuat semacam skenario besar. Sudahlah, berhentilah menyampaikan pada media. Lalu ada lagi pernyataan menyatakan bahwa Tenovi itu pansos, jualan. Tenovi itu tidak pansos. Tenovi ini sedang bermasalah dengan soal donasi. Suka tidak suka, dia tidak bisa menghindari publik. Suka tidak suka, dia harus menyampaikan pernyataan di media. Yang pansos adalah orang yang tiba-tiba muncul dalam isu yang belum memiliki nilai kebenaran. Sadarlah. Jejak digital itu tidak bisa kita bohong. Kapan mulai diekspos dan kapan mulai Tenovi merespon? Siapa yang lebih dulu di situ?
Jadi kemon, hargailah perempuan. Karena siapapun laki-laki hebat, pasti asal muasalnya dari seorang wanita. Saya melihat Tenovi itu jarak dengan saya cukup jauh, dan saya anggap dia anak gitu loh. Bagaimana kalau anak saya, anak gadis saya diperlakukan seperti itu? Ya, jadi kemon lah, ya, begitu. Sangat membantai itu. Apalagi hal yang berkaitan dengan video siur dan mabuk-mabukan. Barusan tadi dia telepon dari Mekah, di Tanah Suci. Harus di Tanah Suci itu ada tempat pengampuan dosa. Kalau dia melakukan, pasti dia mengampun dosa itu. Bagian dari catatan dosanya dia harus lepas di Tanah Suci. Tapi tidak, dia bilang, saya tidak melakukan apapun, Pak. Saya mengakui saya pernah berkunjung tempat itu, berdasarkan undangan resmi dari Bapak Haka. Tapi tidak melakukan aktivitas yang dianggap mabuk-mabukan di situ. Ya. Oke. Jadi sekali lagi saya menyatakan bahwa saat ini kan sudah disumasi oleh sahabat kami, sejawat kami, dan kami akan layangkan surat kedua. Kami akan layangkan surat kedua. Jadi kalau kami layangkan, meminta penjelasan dan mengeluarkan buktinya, itu adalah wajar. Karena siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan dalilnya itu. Kalau tidak, bohong. Kalau tidak, bohong. Jadi jangan karena ada uang misalnya menjadi sombong. Karena memiliki kekuasaan menjadi serta-merta terhadap orang. Janganlah. Hidup kita ini apa sih? Uang tidak menjadikan kita budak. Tidak menjadikan kita hamba. Lalu pernyataan yang menyatakan bahwa klien saya itu jualan. Jualan itu bisa ditafsirkan macam-macam itu. Janganlah membuat pernyataan-pernyataan yang menimbulkan multi tafsir, multi interpretasi dalam ruang publik. Saya hormatlah sama Bapak Haka itu. Saya hormatlah dengan Bapak Dr. Togar. Jadi kalau benar, jangan sampaikan kepada publik, antar kepada Novi. Dan maksud apa disampaikan kepada publik? Publik bisa menilai siapa yang pansos dalam persoalan ini. Saya sejak awal sudah menjadi PH-nya Novi. Saya tidak bisa menghindari media. Mana saatnya yang saya harus silent, tidak berbicara, dan mana saatnya harus menjawab. Saya harus menjawab kepada media terhadap isu-isu yang perlu kami luruskan. Supaya publik tidak mengkonsumsi informasi-informasi yang tidak benar dalam ruang publik. Itu hak jawab. Kalau Bapak Haka itu menyampaikan melalui surat, kami tanggapin dengan surat. Kalau beliau menyampaikan melalui media, kami harus jawab melalui media. Sikap kami sangat tergantung dengan lawan. Jadi please lah. Kami tidak takut dibuka. Silakan dibuka. Kalau tidak dibuka, artinya bohong. Klien kami siap kalau itu dibuka. Tapi ingat, ada hukum yang mengaturnya. Siapa yang mendistribusikan kepada pihak lain itu adalah pelanggaran hukum. Laporan itu adalah jalan akhir. Hukum itu adalah jalan terakhir. Ketika jalan lain tidak bisa lagi ditempuh. Maka dalam surat saya itu saya bilang, surat kami adalah langkah awal. Ingin menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik dan kekeluargaan. Apabila dalam tenggang waktu yang kami berikan tidak merespons secara baik, mengindahkan somasi-somasi, maka dengan terpaksa kami harus melakukan legal action lebih lanjut. Secara pidana tentunya. Yang pertama sudah dikirimkan. Lalu karena ada alasan tertentu, law firm setara sahabat kami, sejawat kami, harus konsentrasi pada hal-hal lain, dan akan dilanjutkan oleh law firm saya. Dan dalam waktu dekat, kami akan mengirimkan surat itu. Tidak digubris,
ya kami akan melakukan langkah hukum. Jawabkan gitu. Datanglah. Datang menjelaskan ini ada videonya. Kalau Novi merasa ragu, Novi mempunyai hak untuk mengambil pakar IT supaya benar nggak ini asli dan tidak. Karena maaf, sekarang ini manusia semakin jago, pintar, edit lalu itu dijadikan sebuah fakta. Tidak bisa. Karena Novi secara sadar menyatakan saya siap dibuka jika ada. Jika tidak ada, Novi tetap kami minta pertanggungjawaban. Dalam posisi Bapak HK ini serba salah menurut saya gitu. Mau dibuka salah, tidak dibuka salah. Mau dibuka, menyampaikan fakta, pertanyaannya apa tujuannya merekam? Kalau tidak dibuka, dianggap tidak ada. Berarti framing bersifat kebohongan. Ingat kasus Ratna Sarumpait itu. Hanya nangis-nangis dianggap orang menganiaya, tidak masuk penjara. Jadi please, negara ini tidak ada yang kebal hukum. Hukum yang membuat kita sama di hadapan dia. Equality before the law. Jadi kami tidak tegar itu. Kami tidak pernah akan takut. Bang. Karena kami melihat kepentingan Tenovi itu segalanya. Karena Tenovi, apapun masa lalu dia tidak boleh dibinasakan oleh siapapun. Jadi Novi ini kan orang media lah, YouTuber. Lalu tangannya selalu ingin kutek-kutik ya. Apalagi dia berangkat itu memang seikhlas-ikhlasnya dia dalam hal soal dunia di Tanah Suci tetap juga. Karena dia waktu datang dalam keadaan dia dalam tekanan yang sangat tinggi. Lalu dia buka pernyataan setiap hari. Setelah dia buka, ya dia menceritakan kepada kami. Terkadang nangis itu butuh waktu 5 menit dulu, biarkan dia menangis, lalu kami memberikan masukan saran. Ya kata kami yang paling penting mengendalikan psikologis dia adalah tenang, sabar, tetap berdoa. Karena orang yang dijolimi pasti malaikat itu dekat. Begitu abangku. Ya hujat, itu konsekuensi kan begitu. Karena gini bang, suka tidak suka, kita harus tahu cara kerja netizen dan citizen. Karena mereka bisa memberikan reaksi tanpa mereka mengetahui kebenaran. Maka kami berharap Bapak HK, kalau benar udah, Novi sudah siap. Kalau memang tidak, stop lah gitu loh. Jangan setiap hari itu memberikan asupan konsumsi publik itu hal-hal yang negatif gitu loh. Jadi ada yang bilang, Novi kan yang tidak dikenal, tidak terkenal. Maaf, saya nggak kenal sama Bapak HK. Saya hanya kenal Novi. Walaupun pengusaha saya nggak kenal, hak saya dong saya nggak kenal. Tapi jangan juga menyatakan bahwa mereka terkenal dan Novi tidak terkenal, lalu dibinasakan dalam kata lain, di framing dengan berita-berita yang tidak benar. Please lah Bapak HK, saya memang tidak mengenal Bapak. Bapak mungkin tidak mengenal saya, tapi saya tahu tentang hati Bapak. Bapak orang baik. Bapak orang baik. Tetapi lagi-lagi manusia tidak pernah akan lupa dari salah Pak. Novi yang kita ajarkan untuk bertobat atau Bapak? Kalau memang Novi salah, dia sebagai anak Bapak datang ke rumah Novi. Ini halah. Janganlah disampaikan pada ruang publik gitu. Kasihan masa depan Novi, anak asuhnya. Maaf Pak, saya belum pernah mengasuh anak orang Pak. Ketika Novi memampukan itu hal yang menurut saya sangat luar biasa dan saya harus menghargai itu. Begitu ya. Ya tadi, bahkan di dalam surat somasi saya kedua ini, sebagai tindak lanjut dari law firm sebelumnya, saya tidak pernah menyinggung tentang pasal-pasal itu.
Karena saya pikir pasal itu akan muncul di kemudian saat dibutuhkan ketika ini langkah hukum, ada langkah yang terakhir. Maka saya lebih banyak menyentuh soal moral itu. Gimana lah, kalau memang ini benar, ya sudah, datang sampaikan, dan Novi kami akan memberikan saran menyampaikan permintaan maaf. Ya kalau tidak benar, stop lah. So kami sudah layangkan ke Surabaya. Dan kami sengaja layangkan kepada Bapak Heri Kunchoro langsung. Ada alasan yang kami belum bisa sampaikan dalam kesempatan ini. Dan kami tuangkan secara eksplisit dalam surat kami. Dan itu menjadi perhatian Bapak Heri Kunchoro. Salam hormat saya Bapak Heri Kunchoro. Kita harus bertemu di dalam persoalan ini. Dan saya harap kebijaksanaan, kerendahan hati yang dapat menyelesaikan persoalan ini secara baik.